Itu kan kalau kita ada akad kontraknya ya, Oke. kontrak 2 orang, saya dengan Revan ya misalnya ya. Ada namanya syirkah inan. Syirkah inan itu kita bikin apa? Saya punya modal, Revan punya modal, kita satukan, bikin usaha gitu kan. Jadi persatuan 2 modal itu namanya syirkah inan. Jadi ada kontrak kan antar kita kan. Ada lagi yang namanya syirkah abdan. Syirkah abdan itu sama-sama jadi bekerja. Oke. Tapi kita berbarengan berdua. Jadi bekerja. Terus ada syirkah apa lagi ya? Syirkah muafadoh untuk atau di googling aja kali ya ininya ya. Tapi intinya begitu ya. Kalau si Ismail Muhammad Shah tadi menyamakan bahkan 2 orang yang nggak punya hubungan aja bisa mengadakan syirkah. Saya dengan Revan yang bukan siapa-siapa bisa syirkah gitu kan. Apalagi ini 2 orang yang jadi suami istri. Makanya dia menamakannya itu syirkah rojuli fil hayati. Mungkin gitu ya bahasanya ya. Itu syirkah dalam bahkan bukan hanya dalam harta, kehidupan juga kita berbagi di situ gitu. Oke. Pak, terus Pak, kemudian terkait dengan itu mungkin pertanyaan dari warganet banyak juga. Ketika kita membeli barang misalnya berupa rumah, kan dimanfaatkan untuk kehidupan lah ya, seperti itu. Terus kemudian mungkin ya sudah atas nama suami, nama istri misalnya. Apakah misalnya rumah itu menjadi harta bersama atau misalnya karena atas nama istri ya sudahlah menjadi harta istri misalnya seperti itu. Itu bagaimana Pak? Tadi definisinya belum selesai sih ya, repot juga ya. Itu jawabannya sebenarnya singkat, tapi saya harus kembali ke definisi ya. Okay. Harta bersama, kalau di hukum kita, hukum positif kita itu, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Kayak itu ya. Kita khususkan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Itu adalah harta bersama. Siapapun pemilik atas namanya mungkin gitu. Yang memperolehnya. Oke. Ya. Siap. Jadi seandainya Revan kerja, istri kerja, punya penghasilan, itu harta bersama. Jadi setiap yang dihasilkan di dalam perkawinan itu adalah harta bersama. Oke. Kecuali, ada pengecualian di situ. Ada pengecualian. Kecuali harta warisan, harta bawaan ya. Harta bawaan, berarti harta yang diperoleh sebelum perkawinan. Itu adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan, warisan, hadiah, hibah. 4 itu ya? Kalau hadiah Pak, betul Pak. Kalau hadiah itu bisa berupa apa saja berarti ya? Apa saja. Nah, cuman kan kalau sudah nikah, biasanya hadiah, hibah itu kan diperuntukkan bukan untuk 1 orang kan? Untuk kedua-duanya. Iya betul. Ngerti kan? Nah, itu jadi harta bersama karena hibahnya untuk berdua. Tapi ketika hibahnya hanya untuk 1 pihak, misalnya anak saya sudah nikah, anak saya nikah, saya punya harta banyak. Amin, saya punya harta banyak. Mudah-mudahan saya punya harta banyak, saya belikan rumah, ini saya hibahkan ke anak saya. Tapi atas namanya anak saya ya, itu jadi bukan harta bersama. Tapi ketika hibah saya untuk mereka berdua, nah itu jadi harta bersama. Nah, jadi pemisahannya itu harta yang diperoleh selama perkawinan itu adalah harta bersama. Kecuali yang tadi empat tadi itu. Nah berarti untuk harta-harta itu tadi mungkin pertanyaannya sekarang adalah banyak. Kalau saya sebelum nikah udah punya rumah, udah punya mobil, atau rumah deh, yang akhirnya ditempati. Gampang gitu, ya, itu kan gampang. Yang sudah ditempati gitu. Berarti itu tetap menjadi harta pribadi. Tetap jadi harta pribadi. Nah, jadi kerepotannya ketika ada perkara, maka akan ditelusuri perolehannya. Nah, Oke. jadi ketika ada gugatan, maka penting kapan diperoleh. Siapa yang memperoleh, gitu loh. Sumbernya, itu penting. Jadi ketika perolehannya sebelum perkawinan, nggak akan termasuk. Atas nama siapapun. Misalnya Pak,
saya punya mobil sebelum nikah, istri saya punya rumah, ya sudahlah kita nikah. Istri saya bisa pakai mobil saya tinggal di rumahnya dia gitu. Nah, apakah perlu ada misalnya semacam akad atau apa ya, bahasa ketika oke, rumah dan mobil jadi harta bersama ya, seperti itu, atau ya sudah akan tetap selamanya seperti itu gitu. Oh iya, Pak. Ya. Bagaimana? Saya juga belum menjelaskan masalah itu ya. Masalah perjanjian pranikah ya. Sekarang kan lagi ini ya, lagi marak itu ya. Lagi rame itu perjanjian pranikah. Untuk anak-anak sekarang ya. Sebenarnya aturan perjanjian pranikah itu udah dari zaman-zaman dulu. Gitu loh. Jadi harta itu otomatis akan jadi harta bersama jika tidak ada perjanjian pranikah. Oke, siap. Jadi misalnya gini, saya jadi pejabat menteri, gitu kan? Istri saya jadi anggota dewan, gitu kan? Sama-sama punya harta. Iya, sama-sama punya harta, kaya dong saya. Mobil saya, ya penghasilan saya gede, gitu kan? Penghasilan dia juga gede. Selama tidak ada perjanjian pranikah, maka itu akan dianggap sebagai harta bersama sesuai dengan aturan dasar tadi. Aturan dasarnya setiap harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah harta bersama. Kecuali kita punya perjanjian pranikah bahwa gaji saya milik saya, gaji kamu milik kamu. Kecuali ditentukan lain oleh kita berdua. Misalnya kita mau beli ini nih, saya kasih 50 juta, kamu kasih 60 juta, ini jadi harta bersama. Misalnya membeli sesuatu. Tapi pada dasarnya dengan adanya perjanjian pranikah, hartanya terpisah. Tapi kan dalam rumah tangga itu kan karena syirkah fil hayah ya. Penyatuan dua orang dalam kehidupan selama-lamanya kan pengennya kan. Kan pasti ada percampuran kan di situ kan. Jadi ya ada kesepakatan gitu. Jadi pada dasarnya kalau tidak ada perjanjian sebelumnya, maka harta itu adalah harta bersama. Kalau perjanjiannya setelah nikah, itu tadi Pak, ada kesepakatan terjadi setelah nikah ya, bisa nggak? Bisa aja, kalau disepakati berdua. Selagi ada kesepakatan. Ya. Oke. Jadi. Tunggu bentar. Bisa nggak ya? Karena kan tapi sepanjang pengetahuan saya sampai di sini bisa. Cuman kalau salah nanti bisa dikoreksi ya. Takutnya nanti saya salah ngomong dipotong. Itu tadi karena itu tadi perjanjian pranikah mungkin kalau di beberapa di generasi saya mungkin ya itu masih menjadi pro kontra tuh Pak. Karena kesannya ya kan kita mau nikah ya, segala macam kayak dalam tanda petik seakan-akan kita meniatkan untuk berpisah hari seperti itu ya. Tapi ternyata secara masa depan justru ketika hal itu terjadi akan memudahkan. Sebenarnya seperti itu. Cuman kan untuk budaya masyarakat kita nggak etis gitu ya kan. Belum kata masyarakat ya. Masa kita aja udah bercampur kok. Bukan hanya secara fisik, secara batin kita sudah bercampur, masa harta aja nggak itu. Tapi sebenarnya itu lebih baik gitu. Lebih gampang seandainya ada sengketa, lebih gampang gitu kan jadinya kan. Oke. Nah Pak, kemudian kalau kasusnya istri tidak bekerja, suami yang bekerja itu tadi, kemudian kan itu hartanya bisa dikatakan dihasilkan oleh suami lah ya, dihasilkan oleh suami. Lalu kemudian bercerai, apakah si istri ini bisa mengklaim bahwa ada harta bersama dan bahkan mungkin di tingkat yang lebih ini bisa menuntut saya ingin ini sebagai harta saya. Ya. Bagaimana Pak? Bisa. Jadi sesuai dengan definisinya tadi. Walaupun sekarang ini ya ada beberapa bukan pendapat ya, bahkan di putusan juga ada yang pertimbangan berbeda. Pertimbangan berbeda itu apa namanya? Kontra legem. Kontra legem itu yang tidak mengikuti asas sepenuhnya gitu loh. Tapi punya pertimbangan lain. Tapi tetap reasonnya harus dijelaskan kenapa dia tidak mengikuti asas itu. Pada dasarnya tadi harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah harta bersama. Siapapun yang mencarinya. Cuma dalam kondisi masyarakat sekarang
ada yang namanya itu keadilan distributif, justisia distributif. Jadi melihat peran seseorang dalam rumah tangga. Karena kalau di perempuan kan pengasuhan itu kan nggak gampang kan? Pengasuhan, terus pekerjaan rumah tangga, keharmonisan, tugas istri itu kan kadang-kadang bahkan ada yang sudah kuliah tinggi-tinggi, pengen punya mimpi demi rumah tangga akhirnya jadi enggak. Itu kan karena memang mengurus rumah tangga itu nggak gampang gitu loh. Itulah makanya kenapa dianggap itu juga peran yang patut diperhitungkan. Kenapa harus dibagi dua? Walaupun yang mencari suami, tapi ketika peran dalam rumah tangga ini istri penuh, nah itu harus dipertimbangkan. Kenapa akhirnya kita pada dasarnya setengah-setengah itu karena itu ada peran-peran yang dilakukan juga oleh istri di situ gitu loh. Nah, cuman yang jadi masalah zaman sekarang ini apa sih istilahnya ya? Apa sih itu? Dia istri, dia ngatur juga, dia yang ngasuh juga, dia kerja juga. Gitu kan? Jadi perannya banyak gitu. Banyak gitu, ya. Apa sih istilahnya itu ya? Double apa gitu? Double burden mungkin ya, double burden apa sih? Ya itulah pokoknya dia perannya banyak, sementara pihak yang sebelahnya nggak terlalu ini gitu kan. Bahkan keadilan distributif itu memperhitungkan juga tingkat keborosan. Tingkat keborosan, apalagi zaman sekarang pakai buat judul gitu ya kan? Kita nggak tahu. Jadi keadilan distributif itu akhirnya asas dasarnya dibagi setengah-setengah, tapi dilihat juga peran dia selama dalam masa perkawinan itu. Nah gitu loh. Karena ada yang satu mencari, satu memboroskan doang, itu kan harus diperhitungkan juga deh. Jadi ketika seseorang mengajukan gugatan harta bersama itu bisa sekalian bahwa selama dalam masa perkawinan